Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi al-isri wal wara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allah Ta'ala beritabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu di sholat yaumil jumu'ah. Fas'alu billahi wa sallallahu Zalikul khairul lakum ta'lamun. Fa'asa itu sholat fantasiru fil ard wa ta'awul fadillah wa sulillahi kasiran tuflihun. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimahullah, dalam suasana yang baik dan mulia ini, selaku hamba yang dolim, tak hentinya kita memanjatkan segala puja puji syukur hanya kepada Allah. Lillahi ma bisaman wa tiaba fil ard. Kepunyaan Allah lah langit dan bumi serta isinya, senantiasa melimpahkan berbagai rahmat dan nikmat kepada kita selaku hamba-Nya, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjul akhir wa sallallahu kasyira. Pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada contoh suri tauladan yang patut kita contoh, yang mengharapkan rahmat dan syafaat yaumil akhir. Sesungguhnya maha luas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiranya dalam sehari senantiasa kita memperhatikan menghayati dan mengamalkan daripada sunnah-sunnahnya untuk kita aplikasikan kepada diri kita realisasikan para keluarga, tetangga, masyarakat, lebih-lebih dalam berbangsa dan negara. Saudara sekalian, jamaah Jumat rahimahullah, adapun judul khutbah kita pada kali ini tentang perjalanan hidup manusia. Sebelum khatib menjelaskan secara singkat materi pada saat ini, khatib mengajak pada diri khatib khususnya, umumnya pada kita sekalian, agar secara bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan, dan kita berusaha untuk meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kiranya tidak kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesejahteraan, memberikan kebahagiaan, dan memberikan keuntungan untuk di dunia ini, untuk pelaka di akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya. Amin 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 Allahumma amin. Jemaah rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perjalanan hidup kita manusia yang diawali kita berada di alam arwah, alam roh, atau disebut juga alam asal, merupakan alam asal. Di sana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tentang profesi dan bakat kita masing-masing. Setelah itu kita berada di alam rahim, lebih kurang 9 bulan 10 hari. Allah Subhanahu wa taala menetapkan melalui malaikat Mikail tentang langkah kita, rezeki kita, jodoh kita, dan maut kita. Lalu kita berada di alam dunia.
Ad-dunya darul balai wal imtihani. Dunia ini banyak cobaan, dunia ini banyak ujian. Ujian dan cobaan lebih sedikit dibandingkan dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'udu nikmatallahi la tusuha. Andai kata kita mau hitung nikmat Allah, kita kumpulkan ranting-ranting sebagai pena, air laut sebagai tinta, tentu tidaklah mampu kita menghitung daripada nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita selaku hamba-Nya agar menjadi hamba yang pandai bersyukur atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan surga dan neraka yang disebut dengan sisi kanan dan sisi kiri. Hanya kita memilih yang sisi kanan atau sisi kiri. Namun banyak saudara kita yang banyak memilih sisi kiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, membimbing kita agar kita berada selalu di jalur-jalur yang kanan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah-jemaah rahimakumullah, setelah kita selesai berada di dunia, kita akan berada di alam kubur yang disebut dengan alam barzakh, merupakan alam penantian menunggu hari kiamat. Dan di sana apabila seseorang itu banyak bekalnya, iman takwanya, amaliyahnya waktu di dunia, maka dia termasuk akan mendapatkan nikmat kubur, jauh dari asap kubur, bahkan kuburnya akan menjadi taman-taman surga, dan pada akhirnya orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah. Jemaah-jemaah rahimakumullah, setelah kita berada di alam kubur, kita akan ditemukan dengan hari berbakti, yakni hari kehancuran kiamat. Setelah itu kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, Ardul Mahsyar Palestina. Padang mahsyar itu berada di Palestina. Berapa lama kita berdiri di padang mahsyar? Sekitar 40 tahun. Matahari dengan kepala kita sangatlah dekat, sekitar 1 mil. Ada keringat kita sampai ke lutut, ada keringat kita sampai ke pinggang, ada keringat kita sampai ke dada, bahkan ada yang tenggelam dari keringatnya orang itu. Tergantung amaliyah seseorang itu waktu di dunia. Jemaah-jemaah rahimakumullah, dengan susah, lapar dan haus kita berada di padang mahsyar. Lalu kita meminta pertolongan dari nabi-nabi terdahulu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala meminta agar pengadilan Allah segera dilakukan. Ini merupakan syafaat yang pertama yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita, yang membedakan antara orang muslim dengan lainnya. Waktu di padang mahsyar, innallaha yaumil qiyamah hurun wa hajalun min asiril wudud. Sesungguhnya umatku nanti, kata Rasul, yaumil qiyamah akan ditandai bekas-bekas air wudu pada anggota badannya. Jemaah rahimakumullah, ketika permohonan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakanlah hisab, pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala dan tangan kita, kaki kita akan bersaksi apa-apa yang kita lakukan di dunia ini. Kullukum ra'in wal kullu ra'iyatihi, kata Allah. Kamu nanti akan ditanya pertanggungjawaban apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pimpin di dunia ini. Jemaah-jemaah rahimakumullah, apabila seseorang itu senantiasa mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sunnahnya, memperbanyak baca selawat, maka orang tersebut akan meminum air dari telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sudah meminum air di telaga Muhammad, maka orang itu tidak akan mengalami kehausan, tidak mengalami kekeringan lagi. Jemaah-jemaah rahimakumullah, setelah itu kita akan
laksanakan perjalanan yang sangat berat, yakni siratal mustaqim. Apabila amaliyah seseorang itu banyak, maka dia akan diselamatkan amaliyahnya, amalnya ke jembatan siratal mustaqim sehingga menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila orang tersebut jauh daripada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal belum bertobat, nauzubillah, dia merupakan salah satu penghuni neraka, akan jatuh dari jembatan siratal mustaqim tersebut. Jemaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan batin, agar senantiasa memperbanyak amaliyah-amaliyah kita, dan di akhir hayat kita nanti ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita tergantung orang yang husnul khotimah, mati yang baik, mati yang menyenangkan, mati yang mengembirakan, mati di jalan Allah dan surga tempatnya. Jemaah rahimakumullah, ini saja pesan-pesan agama secara singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya saya menyampaikan umumnya kepada kita sekalian. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa ya bi taqwa fasal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah biha bi husnil khotimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, namanya ulul lagi wal isar wa itashul wa hal fasalul wa bayyana lakum tasakkarun wa la siballahu akbar. Allahu akbar. Aqimis shalah.